gagal ginjal itu dua. Kalau nggak suami atau istri, ya sama orang tuanya itu. Hanya Silahkan itu. dipilih yang mana? Dipilih yang mana? Mungkin suami Ustadz. Kebongkar juga pelan-pelan ya. Jengkel itu kan nggak harus marah keluar. Kalau Pak Sarmidi tadi, Pak Sarmidi kemana ini hilang nih? Oh ada nih. Ada. Oh, Jadi Pak kelihatan emangnya. enggak, tadi saya nyari di sana kok beda gitu. Pindah ataunya sebelahnya. Jadi kalau jengkel atau marah itu enggak harus keluar dari lisan. Mau marah di sini tiap hari, tapi ini enggak keluar ya marah namanya. Di sini marah namanya. Nah itu kalau saya bilang kalau di sini ya paling rendah itu jengkel lah. Nah kuncinya kalau gagal ginjal biasanya menyimpan jengkel yang agak lama kepada biasanya dua, kalau nggak pada suami ya pada orang tua. Menyimpan jengkel, jadi umpamanya maaf nih Mbak Mujila, Mbak itu pernah mergokin mamanya nih berapa tahun dulu, maaf ini hanya bercanda loh ya, ini simulasi loh ya, ini yang biasa, yang orang itu nggak ngerti jengkel itu kayak apa. Umpamanya mergokin suami Mbak ini, maaf ya, ini bercanda ya, selingkuh umpamanya. Ini misal. Ini misal. Kemudian Mbak Mujilah itu tahu. Nah, tahu tapi suami itu agak galak, ini umpamanya. Nah, karena agak galak Mbak Mujilah itu mau ngomong takut, tapi di sini marah terus. Akhirnya nggak berani ngomong, adanya jengkel terus ketemu wajah suami itu jengkel, walaupun nggak ngomong. Nah, itulah jengkel atau marah yang tersimpan di sini. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu ginjalnya biasanya rusak. Ya itu yang menjadikan cuci darah. Yang mana nih ceritanya? Ini sudah saya kasih simulasi loh ini. Jengkel sama orang tua atau sama suami? Suami dengan mertua. Oh tambah ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ini jadi ngerti akhirnya kan ya. Itu bonus ya. Ya Itu bonus. Mertuanya bonus. Ya sudah nggak apa-apa. Bonus dapat bonus mertua. Saya mau tanya nih, yang paling kuat mana, suami apa mertua? Yang paling kuat nggak apa-apa. Yang tiap kali lihat wajahnya tuh, waduh, gitu itu siapa? Kesel, jengkel gitu. Kalau mertua datang, Ustaz. Oh, mertua datang. Kenapa mertuanya nggak bawa parcel ya? Enggak, kalau itu suka ikut campur ngatur gitu. Ngatur gimana coba? Ya kalau kita namanya saya dulu juga kerja beli kebutuhan rumah tangga. Malah dia emang suamimu punya uang beli begitu. Gitu. Terus diem di sini tapi marah. Ya, gitu saya mau ngelawan nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Kalau berani ngelawan ya warisan nggak akan dapat nanti. Bukan karena lebih galak, bukan ya? Bukan lebih galak bukan. karena ini saya coret menantu nih, saya namamu. coret namanya. Iya. Nah mertua yang begitu juga nggak boleh juga. Nggak boleh ya, ini bagi para mertua atau para orang tua nggak boleh kata-kata seperti itu ya. Walaupun dicolet tapi tetap dapat karena itu kan nafsu aja. Jadi ya benar, berarti ini udah ketemu nih. Sekarang saya tanya, jengkel di luar sama orang lain tadi sama siapa? Nggak apa-apa, walaupun nggak usah disebut nama, sama siapa? Teman kerja dulu. Teman kerja dulu ya, sampai sekarang masih jengkel gitu ya? Iya karena sampai sekarang walaupun saya udah nggak kerja, tetap aja dia bawa saya begini, saya begitu terus gitu. Apa? Katanya saya dituduh begini begitu, Oh, gitu. bilang ke orang lain. Oh gitu. Walaupun saya sudah tidak kerja lagi. Emang dulu begitu nggak? Dulu begini begitu nggak? Enggak Ustaz. Oh kalau nggak begini begitu ya udah biarin aja. EGP. Iya EGP kata siapa itu ya? Pak Barkah. Pak Haji Barkah ya. EGP itu apa sih? Emang gue pikirin gitu Iya betul ini betul. Jadi nggak usah dipikirin. Mikirin omongan orang yang salah itu malah stres sendiri kita itu. Ya, paham? Paham. Bener paham ya? Paham Ustaz. Sekarang maafkan temen yang nakal-nakal begitu, maafkan karena Allah mau. Mau Ustaz. Kalau mertua itu bilang, emang suamimu punya uang beli-beli begini, mau maafkan mertua yang kayak begitu, mau karena Allah. Mau Ustaz. Bener loh ya? Benar. Karena Ustaz. Allah, karena siapa namanya? Mujila. Mbak Mujilah cinta pada Allah, jadi maafkan beliau, mau ya? Mau Ustaz. Kalau suami salah maafkan ya. Termasuk suami selingkuh maafkan ya, mau? Mikir 2 kali. Kok mikir? Enggak perlu ya, saya maafkan. Gitu langsung. Ya, Bukan maafkan. saya nikahkan. Enggak, saya saya maafkan. maafkan. Ya maafkan ya.
Alhamdulillah nggak selingkuh Ustaz. Iya, alhamdulillah ini hanya Ini kan misal. misal. Ya, alhamdulillah paham? Paham. Sekarang saya tanya, seseknya kemana sekarang? Udah alhamdulillah mulai hilang Ustaz. Oh, berarti jantungnya yang kata dokter bengkak itu normal sekarang. Biar Pak dokter Alhamdulillah. bingung gitu. Kok bisa dalam waktu bisa? menit gitu ya? Dalam diajak ngomong-ngomong, berarti nanti dokter itu harusnya banyak tanya sama kita, minta di training di bengkel hati ya kan. Baru ngomong aja sembuh, berarti kalah ini dokter spesialis kan seperti itu ya. Iya, Sembuhnya, seseknya gimana sekarang? mulai berkurang Ustaz. Bener enak? Lebih enak? Iya. Hilangkan kemarahan yang ada dalam dada, ingat temennya, maafkan temennya karena Allah, maafkan mertua karena Allah, maafkan suami karena Allah, dan banyak-banyak sedekah dan saya tunggu Iya. Di meja atau di belakang? di dompet kita. Saya setuju itu. Mbak Mujila, Iya Ustaz. serius ya, jangan emosi, jangan marah lagi pada suami maupun pada mertua Iya Ustaz. yang dipendam jengkelnya. Tadi badannya sakit-sakit enggak tadi? Kemarin tadi Sakit-sakit Ustaz. sakit-sakit. Sekarang gimana? Udah mulai berkurang Oh, Ustaz. bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bilang apa sama kita? Terima kasih Ustaz. Ini yang ke 5 juta ini, terima kasih. Cuci darah berapa? Yang sodakoh baru 3, tapi yang terima kasih 5 juta gitu. Ya mudah-mudahan ini manfaat bagi Ibu Mujilah ya. Terima kasih Mudah-mudahan Ustaz. bisa diamalkan, jangan hanya cuma datang mau sembuh. Pengajian, dengerin pengajian kita karena kita akan merubah akhlak menjadi seorang yang baik sehingga kita disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah ya. Amin. Jadi kalau mamanya berbuat kebaikan ya termasuk nyingkirin duri, paku di jalan. Jadi kita malah jadi ini aja badan kebersihan kota aja kalau gitu. Tapi itu suatu kebaikan, bagus itu sebenarnya bagus sekali. Itu contoh kecil aja dari versinya Rasul ya. Itu contoh kecil aja. ya versi Rasulullah. Iya. Jadi kalau mamanya kayak sodakoh, kalau kita hanya sodakoh hanya cuma 1.000 itu ringan, kita nggak ada sesuatu yang kita merasa kehilangan, nggak ada. Beda nanti ya, Beda nanti kalau kita mau mengeluarkan sodakoh itu 5 juta, 10 juta, 100 juta, itu beda. Karena pada waktu mengeluarkan itu ada pertentangan di hati. Oh. Jadi disitulah yang namanya keikhlasan itu diperhitungkan sebenarnya. Teruji di situ ya. Teruji. Jadi kalau sodakoh kecil itu insya Allah banyak ikhlasnya. Iya. Benar Kalau ke nggak, surga Pak? yang masuknya apa? Kukunya aja. Ini bercandanya, Bil. Kan sodakohnya kecil ya dapatnya kukunya di surga dulu, badannya di neraka. Gitu. Tapi kalau sodakohnya gede, mau ngeluarin 100 juta Ada itu pertentangan ini dulu di ada sini. pertentangan nih. Nah, pertentangan ini harus kita selesaikan. Saya harus ikhlas untuk sodakoh sebesar 100 juta ini kepada Ustaz Danu umpamanya. Walaupun saya itu ya biasa aja ya. Ya, Tapi tapi benar pada waktu itu ada pertentangan di sini. Ikhlas karena Allah. Ya Allah, izinkan hati saya ikhlas untuk sodakoh sebesar 100 juta. Karena akan dipergunakan oleh Ustaz Danu untuk dipergunakan di daerah terpencil untuk mengentaskan kemiskinan. Niat lillahi ta'ala, ya Allah, lillahi ta'ala. Walaupun itu diberikan, itu terus. Itu kayak mau kehilangan itu kuat sekali di sini. Dan itu harus kita selesaikan. Sayang, Aku rasa harus sayangnya ikhlas. itu Ya, ya. karena itu kan duniawi ya. Karena uang 100 juta itu kan nggak kecil ya. Tapi keikhlasan itu diuji, disitulah keikhlasan. Nah, disinilah yang namanya sodakoh itu bukan kecil tapi ikhlas. Tapi kalau bisa besar dan ikhlas. Itu yang namanya amal solehnya juga besar. Allah pasti suka itu, sangat Pasti suka ya. yang itu. Kalau yang kecil-kecil mah biasa. Iya, nggak ada pertentangan kan? Nggak ada 1.000, pertentangan. Kalau ibaratnya itu Allah itu yang maha kaya, yang kecil-kecil, oh itu mah ini yang bellboy saya aja gitu. Iya. Jadi kalau ada kotak infak yang lewat di kantong kita ada 100.000, 50.000, 1.000 yang masuk yang mana? Nah yang 1.000. Apa juga nih Bu nih. Tapi semua harus ikhlas ya. Walaupun sedikit tapi ikhlas. Tapi kalau yang namanya besar itu belajar ikhlas. Karena kalau yang kecil kan udah biasa. Jadi udah nggak, kadang-kadang juga nggak perlu niat.
Cuma 1.000. Lalu lewat aja ya. Lewat aja. Iya. Kita ke jamaah sebentar. Baik, silakan Bapak atau Ibu atau saudara-saudari. Oh, Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan Timur, tepatnya Kota Bontang. Nama saya Sigit. Pak Sigit. Iya. Iya. Keluhan saya mau minta solusi Ustadz Danu dan Ustadz Faiz, yang mana saya mengidap tumor di leher dan pundak, antara leher dan pundak. Sudah 2 tahun. Sudah berobat kemana-mana, utamanya yang saya lakukan sudah ke orang pintar. Wah, orang pinter Mas, orang pinter. Sudah dimandiin, sudah minum air putih. Wah, Alhamdulillah belum sembuh. alhamdulillah belum sembuh. Terus saya berubah ke dokter bulan kemarin itu diberitahu bahwa tumor mau dilakukan kemo biasanya ya. Iya. Kemoterapi ya. Terus saya ke sini minta solusi Ustadz Danu. Kalau dokter itu bilang mau di kemo silahkan, saya setuju. Saya setuju karena memang salah satu untuk ya istilahnya agak menghentikan tumor atau mematikan sementara tumor, itu salah satu caranya secara medis kedokteran itu dengan kemo. Mas Danu setuju itu? Setuju, enggak apa-apa. Dengan mandi kembang? Mandi kembang tengah malam kalau itu lagu setuju. Iya, menghibur. Menghibur. Tapi kalau mandi kembang untuk tumor nggak setuju. Setuju. Biarin para dukun tuh benci sama saya nggak apa-apa. Paling nanti kalau dia ngirim sesuatu kan saya tahu. Tinggal saya bilang aja, ya Allah ampuni dia. Kalau hidupnya manfaat, hidupkan. Kalau tidak manfaat, hidupkan. Gitu saya mikirnya udah hidupkan juga. Kalau tidak manfaat, hidupkan. Tapi kelingkingnya aja gitu. Para dukun ini senyum aja sebenarnya. Iya, para dukun yang melihat acara ini senyum aja ya. Amin ya. Nggak perlu. Mas Sigit, kalau mandi kembang mah jangan ya. Mandi biasa aja pakai parfum. Tapi kalau pas ihram jangan pakai parfum ya. Iya. Nggak boleh itu. Jadi intinya adalah silahkan ke dokter boleh, tapi itu ikhtiar boleh. Kalau saya boleh. Dan itu sudah benar menurut etika atau etika kedokteran sudah benar. Secara medis ya. Secara medis itu sudah benar. Tapi ingat, beliau atau saudara kita yang ada di kedokteran ini bukan penolong, beliau hanya alat. Tapi yang menolong nanti Allah Ta'ala. Nah, salah satu unsur yang harus kita ketahui itu. Wa ma antum bimujizina fil ard wa ma lakum min dunillahi waliyyu walan nasir. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari musibah di muka bumi. Dan bagimu tidak ada seorang yang melindungi dan juga tidak ada seorang yang menolongmu kecuali Allah. Nah, makanya dokter itu alat, boleh sama seperti saya, alat, saya itu hanya alat aja. Tapi saya tetap akan mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang berhubungan dengan tumor yang ada di leher biasanya begini. Pak Sigit ini sebelum tumor ini dimunculkan oleh Allah Ta'ala, yang paling sering dulu itu kejengkelan yang mau dibicarakan, mau diomongkan tapi nggak diomongkan, banyak diemnya tapi marah sebenarnya. Nah, ini biasanya munculnya nanti di leher. Marah kepada siapa? Bisa pada istri, bisa sama orang tua, bisa sama siapa saja, khususnya orang-orang dekat ya.